Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Kali ini saya akan berziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Trowulan, Mojokerto. Saya berangkat dari Surabaya yaitu pukul 9. Ini sudah mendekati lokasi. Untuk lokasinya sendiri ini dari arah Surabaya itu nanti di perempatan itu belok kiri ya, bisa di map sendiri untuk arahnya. Saat menuju ke makam beliau yaitu yang terkenal di Troloyo, nanti akan melewati sebelah kanan itu Museum Majapahit, kemudian Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto. Ini saya sudah sampai di lokasi area makam Troloyo yaitu Syekh Jumadil Kubro. Untuk parkirannya sendiri ini pengunjung sepeda motor ini di sebelah loket masuk atau pintu masuk sebelah kiri di area makam. Yang di sampingnya itu ada banyak UMKM atau penjual ya. Untuk parkirannya untuk parkir mobilnya juga itu dekat dengan parkiran sepeda motor. Ini saya langsung masuk ke area makam. Ketika masuk ini di samping kanan itu ada denah lokasi, kemudian silsilah tentang beliau yaitu Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang sangat ikonik yaitu ada pohon beringin sangat besar sekali ya, mungkin usianya ratusan tahun, yang ada di sebelah kanan pintu masuk ke area makam. Kemudian ini adalah lorong masuk ke area makam. Sebelum mendekati atau ke arah makam Syekh Jumadil Kubro, ada banyak ya di area lokasi ini di Troloyo ini banyak makam. Salah satunya makam Patas Angin yang ada di sebelah kanan. Saya sedikit akan menceritakan tentang beliau yaitu Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah seorang mubalek terkemuka yang menyebarkan agama Islam di Nusantara yang dikenal dengan Wali Songo. Beliau dilahirkan pada tahun 1310 Masehi di negeri Malabar, yaitu di wilayah Kesultanan Delhi. Ayah beliau sendiri yaitu seorang amir negeri Malabar yang bernama Amir Ahmad Shah Jalaluddin, yaitu mantan menteri diplomasi di Kesultanan India ke-13. Syekh Jumadil Kubro, beliau ini lahir di Malabar, India tahun 1310. Ibu dari Samarkand, Uzbekistan, yang memiliki banyak saudara. Adik bungsu beliau yaitu bernama Husain lahir tahun 1329 di Agra, sewaktu dilantik menjadi raja pada tahun 1351 bergelar Jamaluddin di Campa. Wah, iya. Iya.
Pada tahun 1349 bersama adiknya Syarif Komaruddin bergelar Tajul Muluk. Yang kedua ialah Sayyid Majiduddin dan yang ketiga ialah Sayyid Sanauddin atau Syekh Sanauddin atau Datuk Adi Putra. Tiba di Kelantan dalam menjalankan misi dakwahnya. Konon Raja Campa yaitu Cebonga masuk Islam setelah dakwah beliau, lalu merubah namanya menjadi Sultan Zainal Abidin dan Campa menjadi kerajaan Islam. Dari Kelantan beliau menuju ke Samudra Pasai dan beliau kemudian bergerak ke tanah Jawa. Di Jawa beliau menyerahkan tugas dakwah ke Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Syekh Jumadil Kubro sendiri bergerak ke arah Sulawesi dan mengislamkan Raja Lamdusalat atau Lamadusila Twapsawawe Datu Tanite pada tahun 1380 Masehi. Pada awal abad ke-14, Syekh Jumadil Kubro mengantar putranya Maulana Malik Ibrahim Al-Hadrami ke tanah Jawa. Ini area makam beliau yang luasnya cukup besar ya teman-teman. Yang makamnya itu dibatasi oleh bangunan dari kayu yang cukup besar, dan untuk pengunjung itu hanya boleh berdoa dan berwasilah di sekeliling makam beliau. Ini untuk areanya bisa dilihat sendiri. Ini para pengunjung cukup banyak sekali ya saat saya datang ke sini. Laki-laki maupun perempuan, anak kecil, dewasa, orang tua itu hampir rata semuanya ini datang berdoa, bertabarukan, meminta keberkahan atas kewalian beliau. Semoga doa-doa kita dan hajat kita mudah tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya begitu ya teman-teman. Beliau juga ini adalah generasi pertama Wali Songo dari keturunan Rasulullah SAW pada nasab ke-17 dari Sayyidina Husain. Dan beliau menikah dengan Siti Fatimah Kamar Rukmi dan memiliki 5 anak. Dan dengan istri kedua Siti Fatimah binti Mukhawi dan dikaruniai anak sebanyak 16 anak. Anak beliau yaitu keduanya yang bernama Syekh Maulana Ibrahim Asmarkondi dan Maulana Ishak melahirkan sebagian wali songo. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri adalah cucunya. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah buyutnya, sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Selain
di area makam Troloyo ini saya sebutkan tadi ada juga beberapa makam, salah satunya ini di bawah pohon beringin yang sangat besar, dan ini juga ada yang mengunjungi ya, beberapa yang berdoa. Untuk syarat dan ketentuannya sendiri ya teman-teman, saya infokan bahwa ketika kita berziarah atau berdoa ke makam Wali Songo atau orang-orang yang diistimewakan dengan derajat dan keilmuannya, disarankan dengan azab yang baik itu menggunakan pakaian yang baik, pakai kopiah, sarung, kuku dan sebagainya. Dan ketika kita berkunjung melihat pengunjung yang tidak sesuai atau kurang bagus penampilannya, mungkin itu adalah salah satu perbedaan kita, yang itu kebebasan masing-masing yang mengembalikan. Jangan kita merasa pakaian kita lebih baik daripada mereka, seharusnya begini enggak, tapi alangkah baiknya berpakaian yang bagus. Tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang kita pakai ya terserah mereka, karena ini adalah kebebasan. Yang intinya kita itu berdoa, bertawasul, berwasilah, semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa terkabulkan dengan mudah perantara orang-orang soleh atau beliau yang dikenal dengan Wali Songo yang ada di tanah Jawa, khususnya di makam Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan untuk berziarah ke makam-makam Wali Songo dan orang-orang soleh yang ada di Nusantara. Bila ada manfaatnya, mohon subscribe ya teman-teman. Semoga channel ini berkembang dengan baik dan memberikan manfaat kepada khalayak